Niat mendirikan sholat, lah di rumah saja musola nggak punya. Ini saya dideke sholat apa restoran. Maksudnya gimana Habib? Lawang di rumah itu dapur ada, tempat sholat kok nggak ada khusus dulu. Berarti kan niatnya mendirikan tempat makan. Mendirikan sholat. Ini gampang tapi angel. Bu, Ibu, boleh nanya, mana yang lebih gampang? Sholat subuh 2 rakaat atau nonton sinetron 2 jam? Jawabannya ya mudah ya, ternyata tersenyum berarti jawabannya mudah. Mana yang lebih mudah? Lebih gampang lagi nih pertanyaannya. Ibu-ibu tolong dijawab ya Bu. Soalnya ini anginnya semilir enak ini buat tidur ini. Enak. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Simple saja insya Allah. Pertanyaan mudahnya luar biasa. Mana yang lebih menyenangkan? Boncengan dengan suami atau sholat berjamaah dengan suami? Kenapa saya nanya begini? Karena tidak sedikit orang itu kalau mau pergi minta diantarkan suaminya, minta dikancani suaminya, betul. Tapi kalau sholat tidak minta nggak minta dikancani. Makan, ayo kita makan di restoran berdua. Makan berdua, bagus. Saya nggak ngomong nggak bagus. Giliran sholat ose. Sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono. Betul ibu-ibu? Loh tuh. Mayoritas suara. Ya mayoritas suara. Ulama dulu kalau mau cari sholat jamaah masuk masjid, kok masjidnya sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka cari masjid lain yang belum takbiratul ihram karena nggak mau ketinggalan takbiratul ihram. Saking pengennya sholat berjamaah, itu namanya mendirikan sholat. Perintahnya itu bukan asal sholat, dekno sholat. Mendirikan sholat itu dengan berjamaah. Nah makanya sekarang banyak orang mumet, ruwet, urusan macem-macem. Nanti cek, mesti sholatnya gak beres. Mesti sholatnya gak beres. Karena orang yang sholatnya itu beres, insya Allah urusannya beres dengan sendirinya. Saya gak ngomong gak punya masalah ya, punya masalah. Tapi masalahnya akan beres dengan sendirinya. Berjamaah. Saya masih ingat ada suami istri mau cerai. Terus minta saran pada atasannya, sama atasannya ya udah kalian sholat berjamaah dulu seminggu, nanti kalau masih sama ya lanjutkan terserah. Setelah seminggu atasannya nanya gimana? Nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Nah, habis jamaah jadi rukun. Kenapa kok bisa begitu? Iya jelas, biasanya sholat sendiri-sendiri, sekarang sholatnya berjamaah. Suaminya ngomong waladhdallin. Ini istrinya masih marah loh. Pengen ngejak cerai loh. Masa ngomong mohamin. Moh. Aku gak mau amin sama kamu. Bisa begitu? Gak bisa. Mau tidak mau. Amin. Sehari. Masya Allah. 17 kali itu ya. 17 kali yang waktu jahar amin gitu kan, amin. Habis sholat suaminya ndonga Rabbana hablana min azwajina. Bojone ngomong bojo liyane wae. Masa gitu? Gak mungkin. Amin. Amin. Akhirnya apa? Suaminya ngelonno tangan. Wah. Istrinya gak mungkin. Pasti ya. Masya Allah. Hasilnya apa? Seminggu. Wow. Saya dan beliau kami berdua tidak mau berpisah selama-lamanya. Masya Allah. Modalnya apa? Sholat jamaah. Bu, jadi kalau jamaah itu ditegakkan di rumah, subuh perang, zuhur wawuh. Duha perang, zuhur akan damai. Kenapa? Takbir meneh bareng. Allahu Akbar. Takbir dewi. Tak mungkin. Komitmen pokoknya sholat berjamaah. Kalau bisa begitu asik enggak itu? Wah asik. Doa bareng. Apalagi kalau ditingkatkan, bukan cuman
Sholatnya berjamaah, ngajinya berjamaah. Walaupun mungkin rodok merengut sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terakhir ujungnya kan amin, rodok merengut. Suaminya baca, istrinya mungkin rodok begini. Tapi ada kebersamaan itu. Didirikan betul sholat. Habis sholat dikiri bareng, habis sholat doa satu-satu mengaminkan. Kalau sholat diberdirikan bener nih di rumah, Islam ngadek itu setiap rumah, Masya Allah. Apalagi di masjid. Wah, romantis betul. Dari mana Mbak? Kok kelihatan so romantik? Iya, kencan ke masjid. Masya Allah. Ternyata masjidnya punya kafe. Iya itu di Jakarta itu di Masjid Raya Bintaro Jaya di Tangerang ya, Masjid Raya Bintaro Jaya itu masjidnya punya tempat kopi, dikelola oleh masjid. Hasilnya untuk masjid dan menarik ya, kalau belum berubah menurut informasi yang saya dapat, itu minum kopinya di situ bayar sak karepe. Ini kalau saya praktekkan di sini gak bayar itu. Kalau di Jakarta gitu masjidnya langsung kasnya naik ya, naik. Karena yang bayar itu mau jaluk susu. Nih, niat sedekah sekalian sama masjid. Jadi ke masjid itu ngopi, rampung dari masjid ngopi, Masya Allah. Kencan di masjid, suami istri berangkat ke masjid bareng. Romantik. Menyenangkan luar biasa. Nah sekarang enggak, ke taman bareng, ke mall bareng, ke neraka mau ke surga bareng. Lah kalau ke surga bareng kan ya pengajian bareng, sholat bareng, ngaji bareng, zikir bareng. Lah ini zikir aja, zikir dewe. Kamu zikir duluan, aku lagi sibuk jawab WhatsApp. Masya Allah. Yang model begini juga ada. Ya lanange ya ngono, wedoke ya ngono. Ada Bu, enggak banyak, tapi ada. Betul Ibu-ibu? Ngaku. Kata para ulama, al-i'tiraf maqamun azim. Orang bisa ngaku tuh pangkatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena berawal dari pengakuan dicapai semua derajat yang tinggi. Ngaku sih. Rabbana dzolamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam ngaku, ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diabadikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini mau betul-betul urusannya beres, masalahnya beres, simple. Syahadat udah pasti. Setelah itu apa? Sholatnya ditegakkan. Ada yang nanya sama saya, Beb, tapi saya itu belajar sholat susah. Gak ono belajar sholat susah, gampang. Yang ada itu mungkin yang ngajari kamu yang buat susah. Wong kamu senam tuh, saya tuh kadang pas lewat di satu taman gitu ya. Lihat orang senam itu saya bingung, ngapa ini piye ya? Si kiling ini maju mundur, si rai ngono kok iso ya? Betul. Wangel. Lah kalau sholat kan simple. Allahu Akbar ngadeg. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah ngadeg meneh. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar sujud. Ya, terakhirnya juga atahiyat Yosu. Masa atahiyat sujud ngawur ya. Atahiyat tinggal duduk kemudian salam. Bacaannya susah, Beb. Zaman no nggak ada yang susah. Print repot, Beb. Handphone, sholat nggak handphone sih. Sholat pakai handphone dulu susah, pakai headset. Taruh, tirukan ini dulu, belajar kok. Namanya juga belajar. Lah Beb, tapi kan gerakannya nggak hafal, mangkat masjid. Ojo khawatir, sing sebelahmu juga gak paham, gitu loh. Dulu saya ditanya sama orang, Beb, saya kalau belajar di masjid kan nanti saya paling bodoh sendiri. Mas, sing tunggalmu akeh. Jangan khawatir, anggap saja sak masjid bodoh kabeh. Cara belajar kan begitu ya. Kalau kita katakan yang di masjid itu pintar semua, kamu yang bodoh mesti minder, kan gitu kan. Itu Habibnya ini, saya ini imamnya bodoh. Ya, Ustadz Is makmumnya ya bodoh. Lah kamu belum pinter. Dah bodoh, nanti lirik-lirikan. Allahu Akbar, noleh sik nengen. Oh ya Allah Akbar, niru. Telat no titik. Allahu Akbar,
Nolak didik gak apa-apa nglirik-nglirik. Iya, oh rukuk ngono ya, Allahu Akbar gitu. Itu namanya belajar. Nanti kalau udah bisa kan tidak akan seperti itu bertahap. Niat mendirikan sholat. Kalau niat mendirikan sholat itu udah kokoh dalam satu rumah. Suaminya niat mendirikan sholat, istrinya niat mendirikan sholat, anaknya niat mendirikan sholat. Ya, orang tuanya niat mendirikan sholat, pembantunya niat mendirikan sholat. Beres urusan. Nah yang saya itu bingung. Niat mendirikan sholat, lah di rumah saja musola nggak punya. Ini saya dideke sholat apa restoran. Maksudnya gimana Bib? Lawang di rumah itu dapur ada, tempat sholat kok nggak ada khusus dulu. Berarti kan niatnya mendirikan tempat makan. Halo, orangnya hadir. Maaf ya Bu. Itu yang namanya pakaian jenisnya macam-macam ada. Sejadah ya siji kuwi. Enggak niat betul. Makanya kita niat mendirikan sholat itu ya lengkap. Rumah kita dicek ada enggak ya tempat khusus buat sholat. Walaupun seukuran sejadah itu niat no ini tempat khusus buat sholat. Niat mendirikan sholat. Bahkan kamu pasang niat yang gede. Yai, Ustadz, Guru, Habib, rumah saya itu kalau buat sholat berjamaah sek-sekan. Saya insya Allah mau beli rumah 1000 meter. Itu musolahnya 400 meter. Masya Allah. Keren itu ya. Mantap ya. Yang seperti itu kan luar biasa. Ini enggak. Saya mau beli tanah 1000 meter. Nanti kolam renamnya itu sekian meter. Lapangan ini sekian meter. Parkir sekian meter. Musola sak kotak. Musolanya sak kotak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kita jadi orang yang mendirikan sholat. Kalau kita niat betul mendirikan sholat, nanti akan diberi Allah Ta'ala kemudahan dalam segala hal. Ini jenengan mandang saya ini karena praktek ilmu yang pertama tadi tentang kalau belajar mandang gurunya atau rodok tersindir. Yang mana ini? Dua-duanya ya. Ya, kita harus mendirikan sholat. Makanya bangunan terbesar di Majelis Ar-Raudhah ini bangunannya asrama atau musola? Musola. Asramanya kan dipecah-pecah jadi berapa ya? Tapi bangunan yang jadi satu utuh paling gede yaitu musola. 3 lantai gede dewi itu. Ya, 3 lantai besar sendiri. Kenapa? Karena ya ini niat mendirikan sholat, niat ngajak orang sholat. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau kasih satu cerita boleh enggak? Warga Solo zaman dulu yang pernah saya dengar ceritanya itu ada tukang cat. Tukang cat. Nah dulu tuh ngecat tuh ada yang pakai cat, ada yang pakai gamping. Kalau pakai gamping namanya ngelabur ya. Kalau pakai cat namanya ngecat. Kalau pakai gamping namanya ngelabur. Dulu istilah dulu ya. Ngelabur dulu. Nah, ini dapat proyek ngelabur. Ya ngelabur. Pakai gamping karena dana terbatas. Nah itu dengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lagi ngelabur pakai kuasnya. Di atas. Ya namanya juga tempatnya tinggi. Itu kuas itu langsung dilepaskan dari tangan. Jadi misal kuasnya ini ya, lagi nguas begini langsung diculno. Dengar azan diculno. Dengan kalimat azan. Langsung turun. Ditinggalkan semua kerjaannya, kemudian ganti bersih, dibersihkan semuanya, langsung siap menunggu sholat berjamaah. Siap menunggu sholat berjamaah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita sekarang kan nggak begitu, kita loh ya. Jangan lihat orang lain, aku, awake dewi. Nggak begitu. Takzimnya kepada panggilan sholat tidak seperti takzimnya kepada panggilan bos. Masya Allah. Bos nyeluk, malaikat kalah. Ini kalau tidak segera dijawab, bahaya ini bos. Betul kan? Padahal kalau ada panggilan azan, kita kan minimal harus jawab azannya dulu. Betul, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dulu panggilan azan. Ini enggak. Nonton TV ini digedek. Azannya beribeni, gede TV ini. Masya Allah. Filmnya lagi tegang, sinetronnya lagi oke. Ya dramanya lagi cakep. Percakapannya keren. Azan banter-banter gak krungu gede no. Anaknya ngomong, "Pak, azan Pak," krungu. Tambah anaknya disentor, disemprot gitu ya. Anaknya disemprot.
Ini semua karena kita jangan nyalahkan orang, jangan lihat orang ya. Saya ngomong begini ini ngasih percontohan untuk diri saya sendiri. Kita ini kok enggak takzim tuh sama azan. Lah yang manggil siapa? Kita dipanggil untuk menghadap siapa? Dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang manggil mewakili Allah. Muadzin itu wakilnya Allah. Makanya derajat tertinggi nanti di padang mahsyar itu muadzin. Sampai-sampai kalau di dunia fikih itu debat antara imam sama muadzin, ayel-ayelan, imam sama muadzin. Imamnya ngomong, nanti itu yang paling tinggi pangkatnya saya karena saya imam. Muadzin yang jawab, oh gak iso. Kamu jadi imam kalau orang gak tak undang ya sholat dewe. Katanya muadzin. Jadi yang di belakang kamu itu yang undang siapa? Saya yang undang. Jadi walaupun kamu yang imami, kamu itu dapatnya makmum dari saya. Jadi ganjaranmu sama makmum aku sengepek. Masya Allah, ini muadzinnya kadangnya rodok anu ya. Rodok sok juga ya. Imamnya ngamuk, gak bisa. Walaupun 1000 orang datang dengan panggilanmu, kata imami bi, gak iso sholat. Sholatnya sendiri. Jadi ya tetap imam yang pahalanya paling besar. Nah nanti ternyata yang paling besar mana buktikan di padang mahsyar. Nanti kalau jenengan punya kenalan muadzin, ya punya kenalan imam, nanti kalau di mahsyar jenengan takok, ndi sing luwih duit? Yang lebih tinggi makomnya yang mana? Nanti saja. Sekarang nggak usah diperdebatkan. Tapi itu kan bagus, ayel-ayelan dadi wong apik. Jadi berebut untuk jadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Monggo diunjuk. Kopinya enak enggak? Enak, udah habis. Iya. Pedesnya terasa enggak? Ini mau dibuat yang model begini terus karena banyak yang suka. Bisa melek katanya. Kebetulan saya enggak dapat yang itu di sini. Tadi dikasih Mas Edwin, tapi udah dingin. Dapatnya kopi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil minum? Oh, coba delokno pas mimik gini ya. Enggak enak aku. Alhamdulillah. 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 Sholat 5 waktu itu nilainya nggak bisa dikalahkan dengan ibadah apapun. Jadi kita harus punya skala prioritas. Mau kamu ahli zikir, mau kamu ahli apapun, sholat 5 waktu itu ibadah yang pahalanya luar biasa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya disebutkan gimana? Bil makna ya, ini bukan hadisnya tapi udah terjemahan bebasnya. Nanti dicek lafaz hadisnya. Gimana menurut kalian kalau ada sungai di depan rumah kalian? Depan rumah ada sungai yang jernih gitu ya, sungai yang jernih, bukan kolam renang. Kalau kolam renang itu kan nanti airnya bisa keruh ya. Sungai yang jernih itu akan seger terus karena airnya mengalir. Sungai yang jernih, bersih. Terus kalian satu hari mandi 5 kali jegur di sungai itu. Kira-kira masih ada kotoran yang tersisa enggak? Enggak ada. Habis kotor bersih lagi, habis kotor bersih lagi. Betul? Begitulah orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Makanya dikatakan as-sholah yang satu ke sholat yang lain menghapuskan dosa di antara 2 sholat selama tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya gugur. Kalau nggak sengaja kok matanya jelalatan, nggak sengaja. Ya nggak sengaja. Itu termasuk dosa kecil. Banyak kan dosa kecil nggak sengaja dulu, nggak sengaja. Namanya juga kan tadi nggak sengaja, sekarang ngawur gitu ya. Kalau sekarang istighfar, tadi nggak sengaja, sekarang minta ampun. Nah, dosa itu akan terhapus dengan sholat berjamaah, berjamaah. Makanya orang-orang dulu kalau ngasih nasihat sama orang yang kelihatan banyak nggak sengajanya, udah kamu jaga 5 waktu berjamaah. Jaga 5 waktu berjamaah. Karena kalau 5 waktu berjamaah, insya Allah akan gugur dengan sendirinya. Ya, gugur dengan sendirinya. Ikhwani rahimakumullah, dan banyak hadis tentang keutamaan sholat berjamaah menghapuskan dosa. Nanti kalau saya jabarkan di khalayak ramai seperti ini, takutnya yang dengar yang rodok-rodok dulu ya.
Akhirnya kemudian dijadikan dalil, gak apa-apa, kok sholat entek dosane, itu kan repot itu ya. Repot, naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas?